Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Brodiri Channel, kembali kita berjumpa lagi bersama sahabat saya dengan Bung Usun. Dan nanti kita akan berbincang-bincang perihal mitos, perihal misteri, dan dimana dijadikan sebuah cerita legenda di Indonesia. Tentunya diyakini masyarakat tertentu. Semuanya tergantung dari kita. Gimana Bung Usun? Kira-kira kita mau ngobrol tentang apa ini? Semoga menjadi manfaat lah. Kita berbagi cerita, ya, baik pengalaman maupun keyakinan seperti saya nanti kita obrolin bersama. Iya. Ada semutnya? Enggak ada itu apa? Apanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sebuah cerita misteri atau cerita horor banyak terjadi atau dikisahkan dalam sebuah film dan juga dalam suatu kenyataan yang ada di Indonesia dan di berbagai daerah di Indonesia tepat. Ya, saat ini kami bersama dengan Bung Haji Muhadirin untuk sekilas membahas sekitar kisah misteri atau horor yang ada di kota besar Jakarta dan berbagai daerah lainnya. Ya, Bung, Anda punya pengalaman atau punya pengetahuan sekitar tentang sebuah cerita horor atau cerita mistik yang ada di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Brodiri Channel, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, dalam rahmatnya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kemakmuran, kesehatan lahir batin. Ya, betul. Ya. Kalau kita mau bicara tentang kepercayaan di Indonesia, kan berkaitan dengan banyak hal, ya. Nanti kita bicara tentang mitos, bicara tentang hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat kita. Semuanya tergantung dari pola pikir kita, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, gitu. Semuanya itu ya kembali lagi tergantung ilmunya, tergantung bagaimana dia mempelajari suatu hal ini dengan bijaksana. Ada sebuah masyarakat yang meyakini bahwa hal goib itu seperti ini, seperti itu. Sementara di wilayah lain juga
berbeda gitu untuk menyikapinya tentang hal-hal yang positif, tentang fenomena horor gitu. Iya. Ya itu ya tergantung orangnya juga, tergantung kita persepsinya gitu, untuk melihat hal-hal yang dianggap horor gitu. Contohnya gini, kita bicara tentang horor nih, tentang mistis. Iya. Itu bisa gampang kita terbawa loh, hanyut. Terbawa masuk ke batin kita khayalannya berkelana. Udah membayangkan apa? Nah, kan? Jadi Takut kan? timbulnya juga Gitu. orang bisa jadi terbawa kan? takut misalnya gitu. Iya, saya hanya melihat sana aja sudah, karena Bung Misun sudah terbawa. Masya Allah. Iya, tapi memang wajar juga kalau itu bisa terjadi dengan refleks gitu, kayak timbul suatu rasa takut karena kita bicara apalagi pada malam hari tentang yang berbau horor. Ini tadi saya hanya membuktikan bahwa saya ngobrol begini, Anda bisa terbawa gitu loh. Iya. Nah, tergantung menyikapinya. Iya. Sedikit begini aja, action dikit itu sudah ketakutan gitu. Sedikit kaget. Masya Allah. Jadi itu bukti bahwa saya menyikapinya terbawa dengan nuansa yang horor. Iya. Saat kita masuk pada sebuah cerita, sebuah apa gitu, ini kan angan kita sudah melayang, sudah membayangkan gitu kan. Masalah ini kan tergantung kita menyikapinya. Kalau kita santai, kalau kita bahas itu sesuai dengan kemampuan gitu. Orang menjadi takut karena belum tahu. Orang menjadi was-was karena memang belum tahu. Gitu loh. Akhirnya kita menerka-nerka sesuatu itu seperti itu. Jadi momok gitu, jadi ketakutan. Ya, tapi ada juga, Bung ya, orang takut memang benar-benar jadi takut karena sudah melihat begitu. Kata siapa? Itu kan katanya. Jadi pengetahuan tentang orang-orang tertentu ini, misalnya ada seorang yang mampu melihat gaib gitu. Itu kan pengetahuan persepsi pribadi. Kemudian diceritakan sama orang. Nah, orang ini terbawa. Kalau orang itu yang menceritakan mungkin nggak takut, karena menguasai. Nah, yang jadi fatal ini kan orang yang cuma mendengar, kemudian berkhayal, masuk dalam relung hatinya, dalam jiwanya. Jadi momok kemudian jadi was-was. Ini akhirnya jadi macam-macam. Terbukti tadi kan? Iya. Jadi kayak orang itu tidak perlu takut dengan suatu cerita-cerita horor atau jadi bukan menyeramkan. Kita bukan bicara tentang ketakutannya orang ya. Kita bicara bagaimana menyikapinya. Kejadian-kejadian yang seperti itu. Kalau rasa takut, rasa berani, itu perangkat hidup. Itu Allah sudah menganugerahkan kita ada rasa takut, ada rasa berani. Cuma itu tadi, kita nggak bisa menempatkan kapan kita takut, kapan kita berani. Kalau berani tanpa pengetahuan, konyol. Tapi kalau takut tanpa pengetahuan, lebih konyol lagi juga. Jadi semuanya harus perlu pengetahuan itu ya. Perlu. Dengan pengetahuan ini, maka menciptakan orang-orang yang punya sikap bijaksana menyikapi sesuatu karena pengetahuan gitu loh. Masalah hal pengetahuan ini ya tergantung orangnya lah. Mau relatif ya pengetahuan. Ya, mau mengambil dari sisi agama, mengambil dari sisi spiritualnya, gitu kan. Nah, semuanya itu kan akan mempengaruhi secara psikologis.
Kalau orang sudah paham, ya nggak bakal gampang ditakut-takuti. Contohnya begini, Bung Usun. Kita mau nyebrang kali gitu kan, sungai. Malam. Nggak usah malam dah, siang aja. Iya. Kita mau nyebrang sungai. Sungainya kebetulan butek Airnya. ya. Kita akan berpikir, ini airnya dalam apa dangkal. Karena kita nggak melihat dasarnya, airnya butek. Dengan kita nggak tahu dasar air, kita nggak bisa menentukan bahwa air sungai ini dangkal atau dalam. Setelah kita melihat, waduh, ini airnya butek gitu kan, kita berpikirnya jadi aneh-aneh. Jangan-jangan di dalamnya ada buaya. Jangan-jangan dalam. Akhirnya apa? Kita takut. Kita menghayalkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu ada. Itu membuktikan bahwa karena kita nggak tahu kedangkalannya sungai, maka kita jadi berhayal. Seandainya kita mau nyebrang sungai, airnya bening sekali, kita sampai bisa melihat dasarnya sungai, otomatis kita bisa mengukur, oh dalamnya ini. Otomatis kita bisa melihat ada apa aja yang ada di dalam. Dan timbul rasa beraninya juga. Nah, kan kita lihat gitu ya. Ternyata airnya dangkal, nggak ada buaya, nggak ada hal-hal yang bikin kita takut. Ya kita nyebrang pede aja. Pede. Gitu kan? Iya. Nah, ini bukti bahwa sebuah pengetahuan akan merubah sikap, akan merubah pola pikir orang itu. Nah, pengetahuan itu diperlukan supaya kita tidak gampang ditakut-takuti, gampang dengan hal-hal yang sesungguhnya hanya ada dua, was-was kita aja. Demikian juga dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal yang tidak terlihat. Tikus lewat aja, kesek-kesek, kita udah takut, udah kaget. Dasarnya kita sudah ada rasa Takut duluan gitu ya. Karena kita nggak paham gitu. Gimana? Tapi memang pengetahuan dari sektor rezeki itu juga tidak bukan sesuatu yang mudah ya untuk orang bisa tahu ya, dapat tahu gitu ya. Nah, inilah. Yang penting pertama adalah sadar bahwa ternyata saya butuh pengetahuan, saya butuh ilmu. Namanya ilmu itu jangan dianggap misalnya, orang ini berilmu kemudian anti bacok, kebal senjata, gitu kan? Itu bukan ilmu, itu kedayaan, kedayaan seseorang. Tapi yang namanya ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini bisa dipelajari melalui spiritual, melalui dunia agama. Ya kita dengan belajar seperti itu tentunya ada satu syarat. Pertama adalah kita sadar bahwa saya perlu belajar untuk bisa merubah sikap saya yang tadinya penakut, hal-hal yang belum tentu ada, kok saya kaget, kok saya takutan gitu. Kan sadar, berarti belajar ini ibarat ini ada istilah begini, kita belajar tanpa guru, gurunya setan. Artinya
kita belajar otodidak itu sangat bahaya, nggak ada pembimbingnya. Belajar apa nih? Ya tadi, untuk segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi nggak ada yang bimbing, akhirnya ya tidak tersusun dengan rapi, walaupun ada seorang atau orang-orang tertentu belajar otodidak. Tapi tetap aja akhirnya pengetahuannya ini acak dulu. Tanpa guru ya. Tanpa guru. Jadi pertama ya, kalau kita sadar bahwa saya mesti harus cari pengetahuan, cari ilmu. Langkah awal adalah ya mencari guru untuk mempelajari. Kita mau belajar apa nih? Belajar teknik tentang bagaimana memperbaiki sepeda, misalnya sepeda hotel. Tentunya kan kita masuk ke dunia bengkel. Kalau kita mau belajar tentang dunia spiritual, dunia horor, dunia mistis, ya kita belajar lah sama orang-orang yang memang berkompetensi di dunia itu. Jadi nanti dipandu gitu. Tapi tentunya kita jangan sembarangan juga belajar dengan guru yang jelas-jelas misalnya melenceng dari ajaran Al-Quran. Kita mengaku orang Islam, tentunya ya dengan syariat yang baik. Kalau kita misalnya orang-orang yang non-Muslim misalnya belajar pada orang-orang yang dianggap mumpuni, dapat menguasai, yang tidak meleset dari atau menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Itu misalnya berusaha ini kok saya merasa perlu ini. Awalnya mesti langkah awal ya paling dulu. Gitu. Ya, bisa. Demikian jelas bincang-bincang kami sekitar sebuah cerita horor dan mistis yang kadang ya banyak dipercayai orang-orang di Indonesia dan berbagai daerah lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang lain pada topik yang berbeda bersama sahabat kami Bung Haji Muhadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.